Oke, terima kasih teman-teman. Saya coba cari cara supaya uraian saya bisa dipahami secara akademik, tapi juga bisa dipahami secara psikologis itu. Karena Anda semua berupaya untuk mendefinisikan masa depan versi Anda. Tapi kita tahu masa depan itu untouchable, sesuatu yang nggak mungkin Anda sentuh tuh. Jadi tadi betul tadi semangat apa namanya tuh olahraganya tuh. Dan Anda semua adalah murid. Bahasa Latin dari murid disciplinus. Kata itu kemudian berubah orang Inggris jadi kata disciple. Disciple artinya ikut aturan. Aturan siapa? Aturan yang disepakati, itu namanya disciple. Nah, aturan yang kalian sepakati adalah masuk di dalam lembaga ini untuk menghasilkan harapan. Tadi Pak Jul, dia betul-betul ulul albab. Orang yang ingin mengaktifkan pengetahuan tuh. Mengaktifkan pengetahuan artinya membagi pengetahuan itu dengan konsekuensi akan dicaci maki itu. Seringkali saya bagi pengetahuan tapi kemudian saya dicaci maki, nggak ada soal. Yang penting ada niat untuk berbagi pengetahuan. Pak Jul tadi merindukan masa lalu dia untuk jadi generasi kalian tuh. Dia masih diingat sebagai milenial, padahal umurnya udah kolonial. Tapi itulah manusia itu. Manusia selalu ingin kembali ke rahim ibu sebagai bayi karena disitulah ada kebahagiaan. Rahim ibu itu adalah universitas pertama, fakultas pertama yang mengajarkan kebahagiaan. Anda tidak perlu mikirin tentang uang kuliah, tentang pajak, tentang rame-rame politik kalau Anda ada di rahim ibu. Tetapi alam memaksa Anda untuk keluar dari rahim ibu supaya Anda bisa mandiri. Jadi peralatan pertama kita untuk mandiri adalah pengetahuan otak. Dari mana otak itu datang? Dari suplai nutrisi yang ada di rahim ibu. Dari percakapan batinnya antara ibu dan bayinya tuh. Dari kecemasan yang dibagi oleh ibu pada bayinya. Jadi rahim itu adalah bimbel pertama untuk jadi manusia tuh. Bimbingan hidup bahkan, bukan sekedar bimbingan belajar tuh. Rahim perempuan, rahim ibu adalah training center pertama untuk memastikan ada generasi akan melanjutkan kehidupan. Itu dasarnya begitu. Karena itu kita selalu rindu rahim ibu. Setelah kita lahir dari rahim ibu, kita pindah pada rahim laki-laki. Rahim laki-laki namanya APBN. Yang menyiksa kita. Karena kita mesti atur bagaimana pengeluaran kita itu bisa menghasilkan masa depan. Rahim laki-laki itu adalah munaslup. Yang di dalamnya ada banyak manipulasi. Jadi saya tahu bahwa kalian semua menginginkan ada semacam sinopsis yang kemudian disebut sebagai parameter untuk menghasilkan bonus demografi sehingga kalian bisa disebut sebagai generasi emas. Sekarang kita coba lihat apa bonus yang bisa kalian hasilkan supaya kalian tidak cemas di zaman emas nanti. Kalau Anda cemas sekarang oke itu. Kenapa Anda mesti cemas dulu? Karena jalan menuju generasi emas itu sudah dihalangi oleh berbagai hal. Oleh kerusakan lingkungan, oleh ketidaksamaan pandangan tentang hidup di abad nanti. Kenapa begitu? Karena ada perkembangan teknologi itu. Kalau Anda sekarang, saudara-saudara, lihat di dunia, generasi emas itu harus menghasilkan 3 pengetahuan. Kalau Anda belajar ilmu pengetahuan, dimanapun Anda belajar, riset, penelitian tentang masa depan itu ditentukan oleh 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas untuk mengukur dan mengetahui kebiasaanmu itu apa. Karena pasar, market, sedang mengintai apa yang bisa diproduksi supaya kalian itu bisa dianggap sebagai konsumen. Itu yang biasa disebut sebagai big data. Big data.
Setiap kali kalian upload status kalian di sosial media, yang kalian upload, yang kalian publikasi adalah kepentingan dan keinginan kalian. Lalu dibaca oleh artificial intelligence, lalu orang tahu, mereka yang ada di pusat-pusat konsumsi dunia, di Paris, London, Tokyo, New York, itu tahu, oh di Lombok Barat selalu kalau mereka posting gambar itu, gambarnya kok buram itu. Maka dirumuskan di sana bahwa masyarakat Lombok Barat belum punya penghasilan sebanyak masyarakat Kuala Lumpur. Karena video yang kalian upload itu buruk, artinya handphone kalian itu ketinggalan zaman. Gampang saya tahu tuh. Out of date. Saya nggak perlu tanya ke handphonemu berapa tuh, enggak. Dengan gambar yang saudara upload, produsen HP di Hong Kong atau di Las Vegas tahu bahwa oh itu anak-anak itu tuh kekurangan pengetahuan tentang teknologi. Lalu dianalisis, kenapa begitu? Karena daya beli di Lombok masih rendah. Maka dirumuskan bahwa mari kita buat handphone yang memungkinkan handphone yang satu itu dihentikan ringtone-nya. Nah itu handphone jelek itu, karena bunyi terus. Jadi Anda tahu bahwa yang Anda lakukan hari ini dibaca di sistem internasional. Itu Elon Musk taruh di atas kita itu apa namanya, Starlink. Jadi dia tahu kebutuhan kita di sini. Dia tahu bahwa kalian upload pembicaraan dengan saya, terus-menerus presiden akal sehat. Dibaca oleh teknologi mutakhir. Oh di situ ada pembicaraan yang selalu mengkritik pemerintah. Pasti dibaca. Lalu sistem internasional tadi menganggap bahwa kalau begitu, kendati handphone anak-anak muda di Lombok ini masih low standard, tetapi pikirannya udah high end. Karena memberi kritik artinya memikirkan secara serius lalu mengucapkan alternatif. Jadi Anda semua nanti akan jadi pemimpin. Anda berupaya untuk mengingatkan kita bahwa masa depan adalah milikmu. Oh ya. Tapi coba kita bandingkan, bisa nggak kita raih masa depan itu dengan kekuatan hari ini? Hari ini ada berita, barusan 2 jam lalu saya baca. Malaysia itu pendapatan per kapitanya sudah 13.000 US dollar per satu manusia. Standar untuk jadi negara maju adalah 14-15 ribu. Jadi sebentar lagi Malaysia akan jadi negara maju. Bonus demografi mereka adalah 15.000 US dollar per kapita yang bisa mereka tembus dalam 1-2 tahun ini. Hey, 15.000 itu kira-kira berapa tuh? 45 juta. Ya, 45 juta rupiah per orang pendapatannya. Iya, 15.000 kali 10.000, 15, 25 juta kayak. 25 juta. Satu anak muda di Kuala Lumpur punya pendapatan 25 juta. Indonesia GDP per kapitanya 4.500 cuma. Seperempat dari Malaysia. Jadi kalau Anda bertanding dengan anak muda di Malaysia, pasti Anda kalah. Generasi emas, bonus demografi adalah milik Kuala Lumpur. Karena generasi emas itu bukan membandingkan antara apa yang Anda punya sekarang dan apa yang Anda punya nanti di tahun Indonesia emas nanti. Bukan itu yang dibandingkan. Kalau kamu misalnya hari ini punya pendapatan sebetulnya 4.500 dolar tadi, terus kata Pak Jokowi, kalian akan punya pendapatan nanti 10 kali lipat di generasi emas. Berapa? 40.000. Oh, senang kan? Yes. Oke. Kalian bonus demografi 10 kali lipat pendapatan kalian kalau Kuala Lumpur itu tenggelam oleh tsunami. Tapi kalau Kuala Lumpur hidup terus, dia bisa 60 kali lipat. Jadi Anda betul-betul drop lagi.
Begitu cara membandingkan bonus demografi itu. Yang saya sering terangkan pada Pak Jokowi menganggap bonus demografi itu di sekitar kita itu nggak ada orang. Padahal anak Kuala Lumpur itu yang akan bersaing dengan kalian untuk memenangkan bisnis-bisnis di 2045. Jadi lawan kalian bukan diri kalian di masa depan, tapi masa depan dari anak-anak di Vietnam, di Thailand, dan di Malaysia. Itu cara berpikirnya. Jadi terlihat bahwa kita mesti kerja keras. Bukan untuk mendapatkan 10 kali lipat pendapatan di 2045, tapi untuk melampaui 60 kalinya Malaysia. Begitu soalnya tuh. Demikian juga soal kecerdasan. 10 tahun ke depan itu, atau jangan 10 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, seluruh peralatan perkuliahan akan diisi oleh ChatGPT, Artificial Intelligence, startup. Dan sangat mungkin di situ izin melakukan bimbel. Itu artinya negara nggak tahu bahwa kurikulum bimbel itu harus kurikulum dunia, bukan lagi kurikulum nasional. Begitu cara berpikirnya. Jadi Anda nanti akan diajarkan kurikulum dunia tuh, supaya Anda bisa berkompetisi dengan pemain-pemain global. Anda umur SMA sekarang umur berapa? 13-15 tahun itu. Dan pengetahuan Anda tidak tune in dengan pengetahuan anak-anak Eropa misalnya tentang lingkungan. Saya kasih contoh. Semester lalu saya muter-muter di Eropa, ketemu dengan anak-anak muda itu. Mereka tawarin kopi. Saya bilang, saya punya kopi di Indonesia, kopi Sembalun, kopi Aceh. Mereka bilang oke, enak ya. Tetapi buat mereka akan tanya, kopi Gayo misalnya ditanam di bukit nomor berapa di Aceh? Bayangkan, setajam itu. Mereka bertanya. Saya tanya, kenapa mesti begitu? Karena kami ingin tahu supaya kami bisa foto dari udara, apakah benar tempat nanam kopi itu betul-betul tidak merusak hutan. Mereka bilang, bagaimana kalau saya temukan bahwa 6 bulan lalu itu masih hutan, kenapa sekarang jadi kebun kopi? Artinya ada hutan yang dibabat. Jadi Anda lihat bagaimana dunia ini di watch secara detail oleh sistem internasional. Kenapa anak-anak Eropa itu berupaya untuk menahan laju erosi, laju deforestasi? Karena ada perjanjian internasional untuk merawat bumi, only one earth. Kita, NKRI harga mati, iya. Tetapi kalau kita produksi karbon dioksida terus-menerus, ya kita mati lebih dulu daripada Eropa. Jadi itu pentingnya pengetahuan. Kalian mau masuk Akpol, tentu dimungkinkan Anda untuk melihat bahwa oke, dunia ini terkoneksi secara sistematis oleh sistem persenjataan. Kita mesti cerdas melihat apa yang akan dipelajari di Akpol. Ya, baris berbaris, betul.
Tapi kemampuan untuk membayangkan bahwa sistem perang masa depan itu adalah computer aided war. Perang yang akan difasilitasi oleh komputer. Diperlukan nggak tubuh yang sehat? Nggak perlu, otak yang bagus yang diperlukan di situ. Karena Anda operasikan perang itu dengan 2-3 kali touch, go, cancel. Kan itu yang terjadi dalam sistem persenjataan kita. Tentu kita tahu bahwa kita perlu sistem yang lain karena kita belum mampu berkompetisi dengan teknologi dunia tuh. Karena untuk membeli senjata itu ongkosnya mahal betul. Tanggal 5 Oktober nanti akan ada display Hari Angkatan Bersenjata tuh. Hari ulang tahun TNI di Monas itu. Bayangkan misalnya kalau kita masuk di dalam kesempatan untuk melihat pameran senjata, mungkin negara lain akan lihat, wah Indonesia senjatanya kok begini-begini doang nih. Kan itu terbaca tadi dalam sistem internasional. Jadi kawan-kawan, teman-teman semua di sini, motivasi itu diperlukan untuk meningkatkan dan mengingatkan bahwa kita berperang melawan sistem yang sedang bertumbuh. Nah, saya senang bahwa akhirnya ada tempat belajar buat saudara. Belajarlah hal yang tidak diajarkan oleh negara. Belajar hal yang di luar ekspektasi sistem pendidikan kita. Nah, kesempatan ini mari kita bercakap-cakap. Saya hanya membantu kalian untuk percaya bahwa yang didalilkan oleh alam semesta harusnya kita manfaatkan secara maksimal. Tuhan memberi kita otak sempurna. Tetapi di dalam penelitian, seumur hidup kita hanya memakai 14% dari otak kita. Artinya Anda tidak memakai 86%. Sekarang ditanya sama malaikat setelah Anda lewati Shirathul Mustaqim. Berapa persen otakmu yang kau pakai? Cari statistik, hanya 14%. Masuk neraka. Pasti orang yang tidak berpikir artinya tidak memanfaatkan anugerah Tuhan. Masuk neraka pasti. Karena itu berpikirlah supaya bisa masuk surga. Karena kita tidak boleh menghalangi sesuatu yang sudah dikodratkan pada kita tuh. Kecuali waktu lewatin Shirathul Mustaqim ditanya berapa IQ-mu? 78. Tapi malaikat akan tanya, silakan masuk. Karena standar untuk masuk itu 120, tapi kamu 78 masuk. Artinya kamu simpanse. Simpanse tidak perlu diukur 120, cukup segitu. Kan itu kondisinya kan. Jadi sekali lagi, ada waktu 1 jam, saya mau bercakap-cakap dengan teman-teman, dan pastikan bahwa yang dimimpikan oleh Pak Jul itu bisa kalian buktikan tuh. Pak Jul sekedar bermimpi, dia tidak punya lagi kemampuan untuk melihat masa lalu dia itu seperti kalian sekarang yang pernah ikut bimbel. Pak Jul tidak pernah ikut bimbel, tapi dia pernah jadi kades. Jadi dia tahu dari awal apa itu politik pada tingkat paling lokal sampai tingkat nasional sekarang. Semua kita punya mimpi yang sudah berlalu. Sebagai impian dia udah lalu tuh. Tapi kita punya harapan. Menyeberangkan mimpi ke harapan itu ditentukan oleh hari ini. For yesterday is but a dream, and tomorrow is only a vision. But today well lived makes yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a vision of hope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terjemahkan sendiri.